Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dengan dalam sehat. Saya ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah mau untuk saya hadir untuk hari ini karena saya akan menyampaikan tentang pelajaran saya yaitu aksi nyata maupun sangat hebat tentang budaya muslim. Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang budaya positif. Apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Nilai keyakinan. Terus Kebiasaan di sekolah. kebiasaan sekolah. Ya, kita bahas bersama. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara filosofinya yaitu menuntun anak dengan segala kodrat. Ada yang tahu dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak dengan segala kodrat. Ada kodrat alam, ada kodrat jalan. Apa itu kodrat alam? Anak ya boleh, yaitu tentang kodrat sesuai dengan usia anak. Terus ada yang tadi sudah berdapat tentang kodrat alam. Ya, sekarang juga kalau kodrat zaman, nggak tahu tentang kodrat zaman, harus mengikuti Perkembangan zaman. Sekarang sebetulnya ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa menjawab dengan kata setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Maka tidak setuju. Karena kalau hukuman itu anak biasanya akan mengulangi lagi. Ya, karena kalau Karena tidak dari kebiasaan ya, betul. Kalau hukuman itu anak hukuman, anak pasti kan masyarakat tidak dari hati ini, tapi karena dia takut tidak hukuman yang akan diberikan pada dia akan membuat kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi anak akan mengalami trauma. Jajarannya itu bisa lebih panjang ya, adanya trauma pada kritis anak. Yang kedua itu memberikan hukuman dengan positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Jadi memberikan hukuman setuju tidak setuju dengan alasan karena kalau yang namanya kedisiplinan anak itu kan dari dalam diri anak itu sendiri, termotivasi dari dirinya. Kalau dia diberikan hukumannya dengan membersihkan halaman sekolah, pasti dia tidak, ya dia melakukan, tapi kan tidak dari ya betul. Karena walaupun itu hukumannya positif membersihkan lingkungan sekolah, tapi termasuk hukuman tidak baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau hadiah kepada siswa yang dapat meningkatkan siswa untuk belajar. Jadi anak itu diberi hadiah, diberi penghargaan. Setuju apa tidak setuju? Setuju dengan cara memberikan hadiah atau penghargaan? Tidak, alasannya itu akan menjadikan anak melakukan segala sesuatu dengan mudah.
Ya, betul. Ya, ya, dengan memberikan penghargaan atau hadiah itu kurang baik karena apa? Karena akan melakukan, akan belajar dengan dia, akan mematuhi peraturan karena adanya penghargaan dan hadiah. Kalau tidak ada penghargaan dan hadiah, anak akan merasa tidak mau karena malas, betul. Sekarang lanjut. Budaya positif, di dalam budaya positif itu ada satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan retribusi. Hubungan dan penghargaan dan retribusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, konsep lima positif kontrol. Yang keenam, ketiga, retribusi. Disiplin positif dari nilai kebajikan universal. Apa saja? Di perubahan paradigma. Coba ini ada kegiatan kepala tangan ada B. Coba Bapak Ibu saya minta untuk Bapak Ibu menuliskan kata-kata atau Bapak Ibu memegang benda yang menurut Bapak Ibu benda itu sangat berharga. Coba Ibu pegang di tangan itu masing-masing. Terserah itu punyanya apa. Ibu genggam, ibu mempunyai barang yang berharga, ibu genggam di tangan kanan, begitu juga dengan kalau tidak pernah ibu bisa membuat dengan setali kertas. Dan kertas itu ibu genggam. Coba Bu, Sudah digenggam Bu. sudah genggam. Coba sekarang kalau barang sudah beda, Bu, siapa Bu? Coba barang sama Bu, Pak Bu. Ayo, ayo, biar oh ya, ya. Coba genggamnya sudah rasa kepunyaannya, genggam ya pakai tangan, genggamnya pakai tangan. Coba sekarang saya minta Bu, saya minta Bu Ana, coba Bu Ana minta barang yang digenggam sama Bu Yati. Coba pakai tangan, dengan berbagai cara, boleh rayu, boleh dengan memaksa terserah. Ya. Nah, coba sekarang itu kan Yati dikasihkan sama Bu Ana. Sekarang punyanya Bu Ana, coba Bu Ana juga menggenggam tadi ada. Coba sekarang Yati gantian minta punyanya Bu Ana. Saya lihat yang ada kan. Sebentar, tidak boleh. Sebentar nanti Mbak Nasi. Ya mau saya sudah kenyang. Oh, sekarang dia Bu Ana tadi tidak mau memberikan barangnya kepada Bu Yati. Sedangkan Bu Yati mau memberikan barangnya kepada Bu Ana. Nanti begitu. Nah, kalau Bu juga dirayu, tapi Bu Ana memang karena Bu Ana merasa kenapa Bu Ana diberikan barangnya itu karena ini Bu Ana sangat berharga. Oh, sangat berharga. Berikan saya. Lalu setelah Bu Yati, saya berikan. Oh, kita mengucapkan ganti dan tidak sombong. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengobrol murid. 2. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat kekuatan karakter. 3. Ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang mempunyai kontrol kita itu siapa? Tadi sudah diperhatikan sama Bu Ana sama Bu Yati. Bu Yati tadi badannya diberikan kepada Bu Ana dengan alasan dia dari Yati. Kalau Bu Ana sepupu tidak mau memberikan karena merasa itu barang berharga. Jadi dari ada tadi Bu Yati sama Bu Ana, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Orang tidak bisa mengontrol diri kita. Kalau kita mau memberikan, mau tidak, terserah. Jadi yang bisa mengontrol kita, yang bisa mengubah diri kita, hanya diri kita
sendiri. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tentang stimulus respon. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dua, perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Di stimulus respon bahwa perilaku yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi diri kita sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemeriksaan ada pada saat tujuan benar, sedangkan di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Stimulus respon, model berpikir pernah atau kalah, sedangkan di teori kontrol atau pilihan, model berpikir pernah dan menang. Disiplin positif di teori kontrol, teori kontrol atau teori pilihan terdapat dari Dr. William Besson. Jadi ya kita bisa melihat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya tadi sudah. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi: 1. Menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. Untuk menghargai diri sendiri seperti nilai-nilai kebajikan universal, yaitu seperti keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5. Posisi kontrol: 1. Menghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Memantau. 5. Manajer. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. 2. Validasi kebutuhan. 3. Menanyakan keyakinan. Refleksi kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Penguasaan. 3. Kasih yang sayang dan rasa diterima. 4. Keselamatan. Dan 5. Kebebasan. Disiplin positif. Siapa yang tahu tentang disiplin positif? Pasti pernah mendengar kata-kata disiplin. Ayo, apa itu disiplin? Untuk menumbuhkan rasa kesadaran. Ya, untuk menimbulkan rasa kesadaran. Terus mengontrol diri. Untuk mengontrol diri. Ya, betul. Disiplin positif adalah cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada guru kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas agama, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu mendapat dari Dr. William Besson pada teori kontrol 1944. Pertama, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam tindakan mencapai tujuan nilai yang diinginkan. Pendapat dari William Besson tahun 1998.
Yang kedua, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada pasti sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Sejak ya. Nah coba kalau ini kan pernah menyanyi profil pelajar Pancasila. Iya. Nah sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila dan bertakwa Tuhan berkata mulia bergembira untuk diri kreatif dan benar pada Pancasila kita pasti ini mempunyai orang siswa, seorang ya mempunyai siswa yang mempunyai sikap seperti belajar bahasa yaitu beriman dan bertakwa. Apa tahu yang dimaksudkan beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Beriman itu kesadaran untuk melakukan ibadah ya supaya dengan keyakinan itu kesadaran untuk melakukan ibadah. Berkebinekaan global. Indonesia kan berbeda ya. Nah, ya karena menghargai perbedaan. Terus gotong royong. Gotong royong itu terjadi bekerjasama atau kolaborasi. Mandiri, yaitu tadi dengan diberi tanggung jawab. Kreatif, menghasilkan sebuah karya atau ide atau gagasan. Benar kritis. Sekarang zamannya zaman IT, semua juga masuk. Dan kita harus bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Informasi kan masuk semua. Kita harus bisa bernalar kritis. Ya, apa itu bernalar kritis? Harus sudah menyampaikan berita ya. Sesuai apa? Teori motivasi hubungan dan pengadaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Motivasi yang datangnya dari luar. Contohnya apa? Seperti tadi apa dibeli? Penghargaan itu. Ya ke tadi ya ini ya kita sudah sama. Terus motivasi internal, tujuan dari pada titik positif. Siswa harus mempunyai motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Dari dalam diri. Contohnya seperti ingin dipuji, dalam diri. Jadi dia punya semangat belajar. Dia karena gini tapi karena kesadaran sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi agar tindakan pada suatu pelanggaran, namun dengan cara yang berbeda-beda. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman biasanya seperti anak disuruh berdiri, pakai satu kaki, terus ada kita banyakkan kata-kata yang sama kasar, tapi sudah di depan itu menjadi diperbolehkan. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu paling.
Kenapa konsekuensi merasa siswa itu tidak nyaman? Tadi kan sudah disepakati, kalau melanggar diberi sanksi, ya toh. Tapi anaknya tidak merasa nyaman. Coba seperti tadi tidak mengerjakan PR. Kalau ada konsekuensi, pasti anaknya akan bagaimana? Mengerjakan. Tapi itu dari hati sendiri, apa karena dia takut dengan sesuatu yang sudah disetujui tadi? Ya, karena rasa takut. Yang ketiga yaitu restitusi. Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ini ya, mencatat surat ini hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan dulu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita mau jawabnya secara langsung saja nih. Mencatat sulit buka 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggung pada saat belajar. Masuk hukuman atau Konsekuensi. Siswa diminta keluar kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terakhir, tadi memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJUPA. Konsekuensi. Karena sudah seperti silakan karena sudah ada kesepakatan ya kalau terlambat harus ini kita harus. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dan karakter kehidupan. Pendapat dari Desain 2004, restitusi membantu murid menjadikan murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memberikan dunia setelah berbuat salah, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi, siswa akan belajar dari kesalahan, dan kita sadar sendiri tidak mengulangi kesalahannya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini coba. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Bapak Ibu pasti kan naik sepeda motor pakai helm. Karena apa? Bagaimana turun peraturan lalu lintas? Ya, terus karena amanah. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Kenapa kita harus ada peraturan 3M? Jaga kesehatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat datang di sekolah? Mengapa kita harus tepat waktu datang di sekolah kita sebagai guru? Ayo kenapa? Karena memberikan karena ada kedisiplinan. Ya, untuk mendukung motivasi berarti kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini ada peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya yang telah termasuk tanggung jawab. Di peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan dan menghargai orang lain. Peraturan
dilarang menggunakan narkoba, dan bahasa itu kesehatan. Peraturan yaitu bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan rasa menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan yaitu gunakan masker, keyakinan rasa kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, sedangkan keyakinan rasa itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini di kelas 4, jadi 1 Bejo, anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang menulis tidak boleh membuli temannya. Ya. Yang kedua, tidak boleh berkata bohong. Ya, tidak boleh berkata bohong. Ya, kata itu ada jujur. Pertama, anak itu kan 26 anak semua menandakan ada tidak boleh membuli teman, harus mengajarkan PR di rumah, harus berkata tidak boleh berbohong, berpakaian lengkap. Terus ada yang apa itu tadi tidak boleh memanggil teman dan orang tua, tidak boleh membuang sampah di serokan meja. Dan sekarang setelah itu beberapa banyak, kita membuat keyakinan itu jangan terlalu banyak biar anak dapat mengingatnya. Dari pendapat-pendapat anak tersebut, maka kita akan kita beri kesimpulan itu dan seperti tadi, tidak boleh berkata bohong, kita ambil menjadi jujur, tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh datang terlambat, harus berpakaian seragam, kita ambil disiplin. Yang ketiga tadi mengerjakan PR tidak boleh di dalam kelas, kita bagi dari tanggung jawab, tidak boleh memanggil nama orang dengan nama teman, nama orang tua, tidak boleh memberi teman. Kita ambil menghormati dan menghargai. Tidak boleh membuang sampah di bawah meja ya. Kita ambil itu membuang sampah di tempat sampah. Ya, ini ya. Udah lagi sama Mas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada: 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang. Coba BFI baca BFI. 5 kebutuhan dasar manusia BFI. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketiga adalah kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Oh, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan ini ada sebuah cerita ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Sikapnya membuat guru, yaitu berani, bingung, dan seringkali langsung mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin diberi oleh Bimo jika respon seperti ini di kolom Bimo berkata seperti ini: aku senang mengejar-kejaran dengan guru-guru. Seru Bimo. Nah, kalau Bimo berkata seperti ini, termasuk Bimo itu tadi kebutuhannya yang dibutuhkan Bimo tadi apa? Kesenangan. Terus 5 positif kontrol. Ya, 5 positif kontrol itu ada: 1. Penghubung, 2. Membuat orang merasa bersalah, 3. teman, 4. pemantau, dan 5 itu manajer. Penghubung selalu gunakan kata-kata yang macam menggaji. Kalau membuat orang bersalah, kita akan menggunakan kata yang lemah lembut sehingga anak itu akan merasa juga mempunyai rasa bersalah. Lemah, teman juga dengan menggunakan kata membuat kata-kata gurunya. Pemantau begitu dan mengukur, manajer pertanyaan. Kalau di penghubung biasanya guru itu akan menggunakan kata, yaitu kata yang kasar seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Kata awas ya rasakan itu ada kata-kata apa itu kok awas. Nah, zaman di kita kadang siswa yang membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya.
ibu stres. Jadi kan ibu kayak memberikan anak rasa bersalah. Itu ya membuat guru stres dia kan mempunyai rasa bersalah. Rasa teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, gitu ya. Terus yang memantau apa peraturannya dengan teman-teman, manajer apa yang kita yakini, agar bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sedangkan hasilnya dari menghukum, anak akan menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain, serta dia akan berbohong. Betul apa tidak? Betul. Kalau sekali akan berbohong, dia akan terus berbohong. Kenapa kami terlambat? Dan saya pada tidak. Ya toh. Terus menyembunyikan dan membuat orang merasa bersalah. Menyembunyikan, menyapa atau berbohong. Kalau sebagai teman yaitu hasilnya akan siswa akan tergantung. Jadi siswa itu akan tergantung terus dengan guru. Guru sebagai pemantau hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau anak tidak diawasi, anak tidak akan patuh. Biasanya kita ini membuat grup catatan apa kesalahannya gitu. Kalau manajer hasilnya itu akan menguatkan pribadi. Di dalam kaitan dengan dunia berkualitas di penghukum, murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Sedangkan posisi kontrol itu membuat orang rasa bersalah, murid meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Sedangkan teman sebagai teman, murid meletakkan dulu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dari dunia berkualitas. Dalam berkata, kalau penghukum, siswa akan berantakan biasanya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sedangkan sebagai orang bersalah, maafkan saya, murid akan berkata, maafkan saya berkata begitu. Kalau sebagai teman, murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Pemantau, siswa akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan manajer, siswa akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki Anda. Di antara 5 posisi kontrol mana yang sering ibu setelah dilakukan pernah melakukan ya? Yang sering dilakukan memang gerak-gerak. Pak ini mantap gitu. Ya betul. Biasanya kita sebagai guru aja itu teman dan memantau. Karena kita mau, kenapa kok kita biasanya teman? Kita dengar apa? Anak kecil. Jadi kita serasa kita itu teman, ya memantau. Ya kita harus memantau anak. Coba bos buat salah, itu diberi catatan. Segitiga restitusi, rata-rata restitusi ada 3, yaitu menstabilitas, 2 memvalidasi tidak ada masalah, 3 menanyakan keyakinan kelas. Ini sudah ya, tadi sama. Ini kata-katanya seperti ini. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-katanya sering kita ucapkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau sebagai validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan menanyakan keyakinan kelas karena apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang-orang seperti apa. Coba sekarang ya, menanyakan keyakinan. Tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah atau melanggar keyakinan, kita ajak berdiskusi. Dari 5 kontrol tadi ya sebetulnya baik itu di antara dari ke 5 kontrol ya. Tadi yang itu yang sebagai apa? Kita sekarang kan sudah tahu mengikuti ini ya tentang budaya disiplin. Jadi kita sudah tahu mana yang kita harus kita gunakan dalam
maksudnya itu membedaki anak, kita menggunakan manajer sebagai manajer itu kita menggunakan keyakinan ini menanyakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama siswa. Jadi anak kalau sudah berbuat sendiri akan merasa oh yang membuat saya, kalau dia mau pelanggar dia akan tahu oh yang membuat saya sendiri, maksud kita pelanggar. Menstabilkan identitas itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah akan menjadi posisi terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Dua, tidak ada manusia yang sempurna. Tiga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Empat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lima, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lima, kalau kamu menyangka dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap pada dirimu sendiri? Sejarah validasi Parra berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal-hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Tiga, apa yang penting bagi kamu. Empat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tanyakan sikap yang lain, sikap yang baru. Empat, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Lima, apakah kamu bisa melakukan yang baik besok lagi. Yaitu validasi kebutuhan membantu siswa mengenal dasarnya dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan dasar. Pada dasarnya semua tindakan maksa tujuannya agar memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima kesalahan kebenaran itu. Guru berkata, kamu bisa saja mas tadi ya mas. Lanjut mas, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan forma sosial dari anak yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang dipercaya di kelas atau sekolah kita? Karena kita tadi sudah berkeyakinan kelas. Dua, nilai-nilai yang dipercaya apa yang telah kita sepakati. Tiga, rasa ujian itu seperti apa sih? Empat, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Lima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan yang enam, kamu menjadi orang yang seperti apa? Sekarang ini pembahasan apa yang berubah sebelum dan sudah mengajari budaya positif. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu tentang budaya positif. Sudah tahu tentang tadi ada keyakinan kelas, ada tema kontrol guru, ada hukuman, konsekuensi dan strategi diskusi. Sekarang kalau sudah tahu tentang pemahaman tentang budaya positif, kira-kira apa yang akan ibu ubah setelah itu kan pernah melakukan suatu ternyata ini tidak sesuai ya dengan budaya positif, dan kira-kira mana yang akan ingin berubah? Muni apa ini yang ingin berubah tadi tentang dari materi tadi yang diubah dari bully apa? Melakukan kelas menjadi yang kelas. Terus bagaimana? Yang pertama, kalau keyakinan kelas jadi peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan terima kasih. Ya Ibu, Bapak dan Ibu guru, tadi saya sudah menyampaikan tentang budaya positif. Jadi kita sudah tahu tentang budaya positif itu ada berapa saja tadi, disiplin kelas, terus ada yang lima posisi kontrol guru tadi ada apa saja? Satu, monggo, dua, tiga, empat, lima, ibu bapak guru sudah katakan bapak sebenarnya menggunakan pemantau dan teman. Sekarang sudah tahu yang baik tadi yang mana manajer. Jadi mereka siap untuk mengubah sebagai manajer.
Ya. Sudah, terima kasih. Maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.